Saudara-saudari yang terkasih, penyakit dan kelaparan selalu menjadi isu dan persoalan manusia dari zaman ke zaman. Kita baru saja melalui hantaman yang sangat keras oleh karena pandemi COVID-19. Selain lapar dan haus akan makanan dan minuman, manusia pun selalu diancam oleh kelaparan dan kehausan akan cinta kasih, akan keadilan dan perdamaian. Penyakit serakah, egoisme, tidak peduli dengan sesama mulai merongrong kemanusiaan kita. Maka kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini membuka mata hati dan iman kita. Setelah mendengar berita kematian Yohanes Pembaptis, Yesus pun hendak menyingkir ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak terus saja mengikutinya. Melihat mereka, Yesus berbelas kasihan. Melihat mereka, hati Yesus pun tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ketika hari sudah mulai malam, para murid meminta Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus tidak membiarkan mereka pergi dalam keadaan lapar. Ia memerintahkan para murid untuk memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Para murid itu pun kebingungan. Di sini hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dengan bahasa lain, ini tidak akan mungkin cukup untuk orang sebanyak ini. Secara logika manusiawi, memang tidak mungkin rasanya mengenyangkan perut 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin baginya. Yesus pun menyuruh para muridnya untuk membawa 5 roti dan 2 ikan itu kepadanya dan menyuruh orang banyak duduk di atas rumput. Sambil menengadah ke langit, ia mengucap syukur dan doa berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Ia kemudian memberikannya kepada murid-muridnya untuk membagikannya kepada orang banyak. Dan apa yang terjadi? Semua mereka makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Apakah pelajaran iman dari kisah ini? Yang pertama, Yesus mengajarkan kita untuk berbelas kasih. Yesus menunjukkan kepedulian, cinta dan perhatiannya kepada setiap orang yang mengikutinya. Yesus tidak membiarkan orang itu pergi dalam keadaan lapar. Yesus pun tidak membiarkan kita kelaparan. Kita pun harus berbelas kasih kepada mereka yang sakit dan lapar, kepada mereka yang menderita dan kurang beruntung. Bunda Teresa mengatakan, jika kamu tidak bisa memberikan 100 orang makan, maka berilah 1 orang saja. Kedua, Yesus mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Yesus pertama-tama menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu kepada Bapaknya untuk mengubah yang sedikit itu menjadi berlimpah. Rasa syukur menjadikan segalanya cukup meskipun rasanya kekurangan. Tuhan memelihara dan mencukupkan rezeki kita sehari-hari. Dunia ini tidak akan cukup bahkan untuk 10 orang yang serakah, tetapi cukup untuk jutaan orang yang bersyukur. Ketiga, Yesus mengajarkan kita berbagi. Sebagaimana Yesus dalam Ekaristi yang membagi-bagikan tubuh dan darahnya demi keselamatan kita, kita pun harus rela berbagi dengan saudara kita. Dengan berbagi, kita meneladani Kristus. Dengan berbagi, kita memancarkan kasih Allah yang Maha Pengasih. Kita mesti yakin, percaya, dan bangga bahwa Yesus yang kita ikuti adalah Tuhan yang berbelas kasih, adalah Tuhan yang berkuasa, adalah Tuhan yang menyerahkan hidupnya bagi kita. Amin.